Pernahkah kamu berharap bisa menghapus ingatan buruk atau menanamkan kenangan indah? Gimana kalau aku bilang, manipulasi ingatan itu bukan cuma ada di film fiksi ilmiah seperti Total Recall atau Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Ternyata, para ilmuwan sudah selangkah lebih dekat untuk mewujudkannya. Tapi sebelum kita terlalu jauh, mari kita bongkar dulu apa yang fakta dan apa yang cuma mitos soal ingatan. Banyak yang mengira, ingatan kita itu seperti rekaman video di hard drive, bisa diputar ulang dengan sempurna. Ini mitos besar. Kenyataannya, setiap kali kita mengingat sesuatu, kita sebenarnya sedang merekonstruksi ingatan itu. Proses ini bisa dipengaruhi oleh emosi kita saat ini, informasi baru, atau bahkan sugesti dari orang lain. Makanya, dua orang yang mengalami kejadian yang sama bisa punya ingatan yang sangat berbeda. Ingatan kita itu lebih mirip adonan yang bisa dibentuk ulang, bukan batu yang paten. Nah, disinilah ilmu pengetahuan masuk. Para peneliti menemukan bahwa ada protein khusus di otak yang bernama PEG-zeta. Protein ini seperti lem yang merekatkan ingatan kita. Kalau protein ini dihambat, ingatan bisa jadi lebih rapuh dan mudah diubah. Eksperimen pada tikus sudah menunjukkan hal ini. Ketika para ilmuwan menghambat PEG-zeta, mereka berhasil mengurangi respons rasa takut tikus terhadap suara yang sebelumnya diasosiasikan dengan kejutan listrik. Artinya, ingatan buruknya berhasil diredam. Penelitian lain menggunakan teknik yang disebut optogenetika, di mana sel-sel otak dimodifikasi agar bisa dikontrol dengan cahaya. Dengan menyinari area otak tertentu, para ilmuwan bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ingatan spesifik pada tikus. Mereka bahkan berhasil menanamkan ingatan palsu, misalnya membuat tikus merasa takut pada tempat yang sebenarnya aman. Keren, sekaligus sedikit menyeramkan ya. Terus, apa hubungannya semua ini dengan kita? Bayangkan potensinya di dunia medis. Teknologi ini bisa menjadi harapan baru bagi penderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Mereka bisa dibantu untuk mengurangi intensitas emosional dari ingatan traumatis mereka, sehingga bisa hidup lebih tenang. Ini bukan tentang menghapus ingatan sepenuhnya, tapi lebih ke menurunkan volume emosi negatif yang melekat padanya. Selain itu, teknik ini juga bisa membantu penderita fobia atau bahkan kecanduan. Tentu saja, ada sisi lain yang harus kita pertimbangkan, yaitu masalah etika. Siapa yang berhak mengubah ingatan seseorang? Bagaimana jika teknologi ini disalahgunakan? Misalnya untuk menanamkan ingatan palsu demi keuntungan politik, atau untuk membuat seseorang melupakan kejahatan yang pernah disaksikannya. Ini adalah pedang bermata dua yang membutuhkan regulasi dan pengawasan yang sangat ketat. Diskusi tentang batasan moral dan hukum harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologinya. Jadi, walaupun kita belum bisa pergi ke klinik rekal untuk liburan implan ke Mars, ilmu tentang manipulasi ingatan sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dari yang awalnya hanya fantasi, kini menjadi kemungkinan ilmiah yang nyata. Ini membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja otak kita, organ paling kompleks yang kita miliki. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik jika teknologi ini benar-benar ada? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.